guys, you again with me, Sofia. Ciao. Di video kali ini Ciao akan bahas tentang berita yang jangan dibilang lagi seperti apa viralnya. Maybe akhir-akhir ini beranda sosial media kalian seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dipenuhi berita tentang all about Isabella Guzman. Siapa sih yang gak kenal dengan cewek cantik satu ini? Dia juga viral dikarenakan para cowok-cowok menyukai si Isabella ini. Karena selain dia cantik, dia juga memiliki face yang sama sekali tidak membosankan. Dan anehnya, si Isabel ini setelah melakukan tindakan kriminal yang cukup parah, dia ini sama sekali tidak menunjukkan adanya penyesalan, guys. Yang pertama, kita akan bahas mengenai biodata dari Isabella ini. Isabella ini memiliki nama lengkap Isabella Yunmi Guzman. Dia lahir pada tanggal 9 Juni 1995, kalau sekarang usianya 25 tahun. Ibunya bernama Yunmi Hoi, sedangkan ayahnya bernama Robert Guzman. Nah, itu tadi sekilas biodata mengenai Isabella. Kemudian kita akan bahas awal mula permasalahan besar dalam keluarganya. Isabel ini memiliki keluarga yang broken home. Ibu dan ayahnya kerap sekali bertengkar, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, pokok ribut aja kerjaannya. Dulu keluarganya itu bahagia banget, tapi kini mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perceraian. Nah, perceraian itu terjadi pada tahun 1999. Pada saat itu usianya Isabella tepat 7 tahun, guys. Ketika perceraian itu terjadi, hari demi hari Isabel merasa kesepian, dia stres, dia juga tidak ingin berteman dengan siapapun. Bahkan komunikasi dengan sang ibu juga sudah tidak harmonis lagi, guys. Makin kesini mereka selalu bertengkar, masalah kecil selalu aja dibuat ribut sama Isabel, beradu mulut, dan si Isabel juga sudah tidak mau nurut lagi sama perkataan ibunya. Kayak dia tuh udah jadi anak yang benar-benar ngebangkang sama ibunya. Singkat cerita, Yunmi sang ibu bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Rian Hoi, dan terjalinlah asmara mereka hingga sama-sama memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Nah, disinilah kata pernikahan membuat si Isabel semakin marah kepada ibunya dan membentak ibunya. Padahal si ibu ini meminta izin kepada Isabel baik-baik, kayak, "Nak, ibu meminta izin untuk menikah lagi dengan Rian Hoi." Tapi tanggapan Isabel, dia malah murka, bahkan dia meludahi wajah ibunya. Tarak takdung, anak meludahi ibunya. Buat kalian yang memiliki permasalahan dalam keluarga, apapun itu masalahnya, entah dari ayah atau ibu kalian, jangan sampai kalian tuh membentak, bahkan meludahi orang tua kalian. Kayak gimana pun itu adalah orang tua kalian, gak ada mereka, kalian gak akan lahir di dunia ini. Nah, itu tadi sekilas mengenai awal mula terjadi permasalahan besar dalam keluarganya. Next, kita akan bahas peristiwa terjadinya ancaman. Karena si Isabel ini ingin memberikan peringatan kepada ibunya, karena ibunya menikah lagi tadi. Namun, karena si Isabel ini enggan untuk berbicara dengan ibunya, dia berniat untuk mengirimkan email kepada ibunya. Yang isinya, "You will pay." Artinya, kamu akan menebusnya. Kemudian setelah membaca email yang dikirimkan Isabel, Yunmi merasa ketakutan karena dirinya merasa terancam dengan aksi anaknya ini. Lalu si Yunmi memberitahu kepada Rian Hoi tentang tindakan anaknya yang mengancam dirinya. Nah, itu tadi kronologi terjadinya ancaman. Next, kita akan bahas kronologi tentang aksi pembunuhannya. Sejak terjadinya pengiriman email, Rian Hoi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk melakukan welfare check. Kemudian pihak kepolisian datang ke rumah Isabel dan memberikan arahan kepada Isabel bahwa tindakannya itu tidak benar dan jangan sampai diulangi lagi. Setelah permasalahan itu dianggap selesai dan pihak kepolisian meninggalkan rumah mereka, bahkan Isabel tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu si Isabel masuk ke kamar. Ternyata terdiamnya dia dan masuknya dia ke kamar, dia menyimpan dendam yang sangat besar kepada ibunya. Karena menurut Isabel, ibunya selalu membuat permasalahan dengan Isabel. Selain ibunya ingin menikah, dan ibunya juga melaporkan tindak ancaman Isabel ke pihak kepolisian. Lalu setelah kejadian itu, kaget kan? Setelah kejadian itu, Yunmi melanjutkan pekerjaannya dan Rian Hoi tetap berada di rumah. Ketika pukul 21.30 tepat setengah 10, Yunmi kembali ke rumah dan berniat untuk cepat istirahat dan bergegas untuk mandi. Rupanya gerak-gerik Yunmi ini sudah terpantau jelas dengan aksi yang akan dijalankan sama si Isabel. Ketika ibunya mandi, dia bergegas untuk melakukan aksinya. Bener dong, gak lama kemudian Rian Hoi mendengar suara pukulan yang sangat keras dan mendengar teriakan Yunmi memanggil namanya. "Rian, Rian, Rian, help me, Rian, help me."
Namun Ryan tidak berhasil untuk menolong istrinya karena pintu ditutup rapat sama si Isabel. Karena si Ryan ini terlalu khawatir, dia kembali menelepon pihak kepolisian 911. Dia menceritakan bahwa terlihat darah mengalir cukup banyak yang keluar dari bawah pintu kamar mandi. Jadi kayak ibunya mandi, Isabel ini masuk ke kamar mandi, memukuli ibunya, dan ibunya ini teriak-teriak minta tolong kepada si Ryan, suaminya. Namun si Ryan ini tidak bisa menolong istrinya karena pintunya ditutup rapat sama si Isabel. Nah, itu tadi kronologi tentang aksi pembunuhan yang terjadi pada ibu Isabel. Buat kalian apapun masalah dalam keluarga kalian atau sejahat apapun keluarga kalian, orang tua kalian, bahkan senakal apa kalian, jangan sampai kalian melukai orang tua kalian. Kayak gimana pun itu tetap orang tua kalian dan kalian gak akan bisa besar tanpa mereka. And next kita ke kondisi Yoon Mi Hoy. Ryan Hoy tidak hanya melihat si Isabel berdiri di ambang pintu kamar mandi, berjalan keluar melewati Roy dengan tatapan yang kosong. Roy juga melihat Yoon Mi, sang istri, terbaring di lantai, cucuran darah yang cukup banyak dengan luka tusuk dan robekan yang cukup parah sebanyak 79 kali di kamar mandi mereka di blok 2624 Colorado, Amerika Serikat. Tapi di sini tidak salah dengan berita yang kalian dengar atau yang kalian lihat bahwa tusukannya sebanyak 150 kali. Ini dikarenakan Isabel berkata jujur ketika duduk di pengadilan bahwa sebelum menggunakan tongkat baseball dia telah menusuk-nusuk ibunya untuk memastikan apakah ibunya benar-benar telah meninggal. 1 jam kemudian datanglah pihak kepolisian di kediaman mereka. Namun tentu pihak kepolisian sudah terlambat untuk menolong. Tepat pukul 22.28 hampir setengah 11 pada tanggal 28 bulan Agustus 2013, si Yoon Mi ini telah dinyatakan tidak bernyawa, guys. Next kita akan bahas peristiwa tertangkapnya Isabel pada tanggal 28 bulan Agustus 2013. Setelah Isabel membunuh ibunya pada malam itu, dia melarikan diri di sebuah minimarket. Pas ditanya petugas minimarket dengan baju yang penuh darah, dia mengaku katanya habis diperkosa. Padahal nyatanya dia habis membunuh ibunya. Isabel juga meminta petugas untuk tidak melaporkannya ke pihak kepolisian. Dia juga meminta izin ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Setelah Isabel ini melarikan diri selama 16 jam dan dicari-cari pihak kepolisian, akhirnya dia ditemukan di sebuah parkiran di blok 1000 S Bethany Driver, and then pihak kepolisian membawa dan menahannya di Arapahoe Country Detention Center. Dengan kasus ini, dia didakwa kasus pembunuhan tingkat 1 dan 2 dakwaan kekerasan lainnya. Kemudian, pada tanggal 29 bulan 8 2013, hasil autopsi ibunya keluar. Yang di situ tertera bahwa sebanyak 31 kali di bagian wajah dan 48 kali di bagian leher. Yang terakhir, kita akan bahas tidak di penjaranya Isabella. Pada sidang pengadilan yang diputuskan tinjauan hakim, Isabella justru dinyatakan tidak bersalah dikarenakan dia mengalami gangguan jiwa. Padahal dia ini dengan sadar membunuh ibunya, memukuli ibunya, menusuk-nusuk ibunya, bahkan merobek-robek leher ibunya. Kayak gimana ya, anak ngebunuh ibunya tuh kayak udah bukan manusia gitu loh, kayak amit-amit ya gak sih? Kemudian Isabel ini dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk melakukan perawatan kejiwaan. Stella! Menurut pernyataan Dr. Richard Pound, Isabella mengidap penyakit paranoia schizophrenia yang artinya gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku baik. Bahkan dokter bersaksi bahwa si Isabel ini tidak percaya bahwa dia telah membunuh ibunya. And then kata George Brutzler, jaksa wilayah distrik yudisial ke-18, mengatakan Isabel akan tetap tinggal di rumah sakit jiwa sampai dia benar-benar tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Akan tetapi ketika dia sudah sembuh dari penyakit kejiwaannya, dia akan menjalankan hukumannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. So, dari ceritaku di atas, seorang anak perempuan yang berusia 18 tahun berani-beraninya membunuh ibunya dan meludahi wajah ibunya. Dan dari cerita aku ini, gimana menurut kalian, komen ya di bawah. And so ya, cukup sekian dulu cerita dari aku. Semoga kalian enjoy dengan videonya dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Thank you buat kalian yang udah klik video ini dan menonton video ini. Welcome and see you again.